Nagi merupakan seorang pemuda yang hidup di keluarga Umino yang sangat sederhana. Di dalam keluarganya, Nagi tinggal bersama kedua orang tuanya dan satu adiknya yang bernama Sachi. Dan karena kedua wanita di dalam keluarganya sangatlah cantik, membuat Nagi harus bisa menjaga mereka dengan sangatlah baik. Dan siapa sangka di hari itu, kedua orang tua Nagi yang saat ini ingin mempertemukan Nagi dengan kedua orang tua Nagi yang sebenarnya atau orang tua kandung Nagi. Karena saat ini, orang tua yang tinggal bersama Nagi saat ini bukanlah orang tua kandung Nagi yang asli. Tapi sebelum bertemu dengan kedua orang tuanya yang asli, Nagi memutuskan untuk pergi bersekolah karena sebentar lagi ujian akan segera dimulai dan oleh karena itu, dia harus bisa belajar agar bisa mendapatkan ranking 1. Karena selama ini, Nagi sudah bosan mendapatkan ranking kedua mulu. Namun saat Nagi ingin pergi ke sekolah, Sachi secara tiba-tiba malah menangis. Namun Nagi mengatakan kalau Nagi tidak akan pernah meninggalkan Sachi walaupun Nagi akan bertemu dengan kedua orang tuanya yang asli. Namun saat ingin pergi ke sekolah, Nagi tak sengaja melihat seorang gadis yang sedang berada di jembatan yang cukup tinggi. Mengira kalau gadis tersebut akan melompat, Nagi pun dengan sigap mencoba untuk menolongnya. Namun rupanya, gadis bernama Erika itu hanya ingin membuat sebuah video untuk memperingatkan kedua orang tuanya karena saat ini Erika sedang dijodohkan oleh ayahnya. Dan oleh karena itu, karena sudah bertemu dengan Nagi, Erika pun memiliki sebuah ide untuk mengajak Nagi menjadi seorang pacar palsunya agar bisa membuat kedua orang tuanya tidak jadi menjodohkan Erika dengan pria tersebut. Dengan sigap, Erika pun mengajak Nagi untuk berfoto. Namun karena Nagi hanya memakai baju sekolah biasa, tentu saja akan membuat foto tersebut menjadi kurang meyakinkan kepada kedua orang tuanya. Dan oleh karena itu, Erika pun mengajak Nagi untuk pergi ke toko baju dan membelikan Nagi beberapa baju di sana untuk dipakai. Melihat Erika yang bisa membeli barang sesuka hatinya, membuat Nagi menjadi curiga kalau mungkin saja orang tua Erika mungkin adalah seseorang yang sangatlah kaya raya. Dan benar saja, Erika pun bilang kalau kedua orang tuanya merupakan seorang pengusaha hotel terkaya di Jepang saat ini. Namun ketika sedang memilih foto, nampaknya Erika memutuskan untuk memilih foto mereka yang pertama. Walaupun Nagi saat itu sedang memakai baju sekolah, namun Erika melihat kalau foto tersebut lebih memperlihatkan ekspresi mereka dengan sangat baik. Namun ketika di sore hari, datanglah beberapa cowok aneh yang rupanya adalah penggemar berat dari Erika. Karena rupanya Erika sebenarnya adalah seorang artis di media sosial saat ini. Tapi ketika Nagi melihat Erika yang merasa terganggu dengan mereka, Nagi pun dengan berani menyuruh mereka untuk segera pergi. Bahkan dengan satu tinjuan maut milik Nagi, ketiga cowok itu pun langsung pergi meninggalkan mereka berdua. Melihat Nagi yang sangatlah kuat, membuat Erika pun menjadi sangat kagum dengan Nagi. Singkatnya, karena hari sudah semakin sore, mereka pun memutuskan untuk berpisah. Namun sebelum pergi, Erika pun mengatakan kalau seandainya Nagi adalah tunangannya, mungkin saja Erika akan menjadi sangat bahagia saat ini. Tapi setelah itu, Nagi pun baru sadar kalau dia memiliki janji untuk bertemu dengan kedua orang tua kandungnya. Namun saat bertemu dengan kedua orang tuanya yang asli, yaitu keluarga Amano, Nagi menjadi sangat terkejut karena kedua orang tua Nagi yang asli sebenarnya ingin menjodohkan Nagi dengan anaknya yang tertukar dengan Nagi. Dan siapa sangka kalau gadis tersebut adalah Erika Amano, yang berarti Erika merupakan anak yang asli dari keluarga Umino, namun malah ketukar dengan Nagi yang berasal dari keluarga Amano. Dan harusnya Nagi ini adalah anak asli dari keluarga Amano. Keesokan harinya, Nagi mendapatkan sebuah info dari ibu Umino kalau sebentar lagi Erika ingin berkunjung untuk bertemu dengan kedua orang tua aslinya. Mendengarkan hal itu, Nagi pun menjadi sangat terkejut karena ada seorang gadis yang ingin datang ke rumah mereka untuk pertama kalinya. Dan berhubung kedua orang tua Nagi saat ini akan pergi bekerja, membuat Nagi menjadi semakin tegang karena akan berduaan dengan seorang cewek yang sangatlah cantik di dalam rumah mereka. Dan karena Erika akan datang, Nagi pun segera bersiap-siap untuk menyambutnya. Tapi setelah menunggu cukup lama, Erika pun tak kunjung datang ke rumah Nagi. Namun saat Nagi membuka pintu apartemen mereka, ternyata sedari tadi Erika sudah menunggu Nagi di depan pintu rumah mereka. Tapi ketika Erika masuk ke dalam rumah Nagi, Erika pun menjadi sangat terkejut karena rumah Nagi terlihat seperti gudang baginya. Melihat Erika yang sangat memandang rendah keluarganya, membuat Nagi menjadi penasaran dengan rumah Erika saat ini. Dan ketika mereka melihat rumah Erika yang sebenarnya sih adalah rumah milik Nagi, rupanya Erika memiliki rumah yang sangat mewah dan sangatlah besar, dengan puluhan pembantu di dalamnya. Bahkan saking kayanya, keluarga Erika pun bisa membangun rumah di dalam rumah tersebut.
Singkatnya, setelah berkunjung ke rumah Erika yang seharusnya adalah rumah dari Nagi yang sebenarnya, Nagi pun kemudian mengajak Erika untuk mampir di restoran sederhana milik keluarga Umino, dan ketika sampai di sana, suasana restoran seketika menjadi canggung. Namun kedua orang tua Umino yang baik hati pun menyambut kedatangan anaknya yang asli, yaitu Erika. Mereka kemudian menyambut Erika dengan sebuah makanan khas keluarga Umino. Namun setelah memakannya, Erika pun mengatakan kalau dia ingin segera untuk pulang. Melihat kalau ada yang tidak beres dengan Erika, Nagi pun dengan sigap mengejar Erika dan bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Erika kemudian mengatakan kalau saat ini dia merasa sangat canggung untuk bertemu dengan kedua orang tuanya yang asli, yaitu orang tua Umino, ditambah dia tidak tahu harus mengatakan apa kepada mereka. Namun setelah Nagi menenangkannya, Erika pun memutuskan untuk kembali dan mencoba untuk berinteraksi lagi dengan mereka. Setelah makan malam selesai, Nagi pun memutuskan untuk menemani Erika sembari menunggu jemputannya datang. Tak lama ayah Erika pun datang dan mengajak mereka berdua untuk pergi ke suatu tempat yang ternyata adalah sebuah rumah yang telah dipersiapkan untuk pertunangan Erika dan juga Nagi selama 2 minggu. Melihat hal itu tentu saja membuat Nagi dan Erika menjadi sangat syok karena masih SMA aja, Nagi sudah harus tinggal dengan seorang cewek yang sangatlah cantik di rumah tersebut. Dan ketika masuk ke dalam rumah itu, Nagi menjadi sangat terkejut karena semua fasilitas yang ada di rumah itu sangatlah mewah. Namun saat Nagi berniat untuk pulang saja, kedua orang tua Nagi bahkan menyuruh Nagi untuk bisa tinggal dan betah di rumah barunya itu. Tapi Nagi baru ingat jika di rumah barunya ini, dia mungkin dapat belajar tanpa ada yang mengganggunya lagi. Dan oleh karena itu, Nagi pun memanfaatkan semua fasilitas yang ada dan mencoba untuk membuatnya nyaman ketika belajar. Keesokan harinya, seperti hari-hari biasanya, Nagi pun selalu memasak di pagi hari dan membersihkan rumah. Tapi saat ingin menggunakan ponselnya, Nagi pun baru sadar kalau dia melupakan cas di apartemen orang tuanya. Tapi tak lama, datanglah Kang Paket yang datang untuk mengantarkan beberapa barang kepada Nagi. Dan rupanya yang mengirim semua barang tersebut adalah adiknya, yaitu Sachi. Dan setelah seharian berada di sana, Erika yang selalu merasa bosan pun menyuruh Nagi untuk memotretnya untuk diposting ke media sosial. Tapi siapa sangka, Nagi yang merupakan seorang pelajar selama ini bisa menghasilkan gambar dengan sangat menarik kepada Erika. Saat hari menjelang maghrib, Nagi pun bertanya alasan Erika yang terobsesi dengan media sosial selama ini. Erika pun menjawab kalau media sosial adalah suatu hal yang sangat penting baginya, apalagi untuk anak-anak SMA yang cantik seperti dirinya. Setelah bersenang-senang seharian, keesokan harinya, saat Nagi sedang pergi ke sekolah, Nagi pun teringat dengan seorang gadis yang sangat cantik dan juga pintar bernama Hiro. Melihat Hiro yang berada di sana, Nagi pun mengatakan kalau di ujian kali ini, Nagi berniat untuk menjadi peringkat 1 dan mengalahkan Hiro. Tapi saat ingin masuk ke dalam kelasnya, Nagi pun mendapatkan sebuah surat yang berasal dari Hiro, yaitu orang yang dia sukai. Rupanya, ketika waktu istirahat nanti, Hiro ingin mengatakan sesuatu kepada Nagi. Mendengarkan hal itu, Nagi pun menjadi sangat salting karena pada akhirnya cewek yang selama ini dia sukai akan mengatakan sesuatu kepadanya. Ditambah saat ini, Nagi itu telah berhasil mendapatkan peringkat 1 di sekolah mereka. Tapi ketika bertemu dengan Hiro, rupanya Hiro bukan berniat untuk mengatakan perasaannya kepada Nagi karena Nagi udah peringkat 1, melainkan ingin menantang Nagi untuk bersaing lagi untuk mendapatkan peringkat 1 di ujian selanjutnya. Mendengarkan hal itu membuat Nagi pun menjadi semakin bersemangat untuk menjadi peringkat 1 lagi agar bisa mendapatkan hati Hiro nantinya. Tapi ketika kembali ke rumahnya, Nagi merasa kalau saat ini dia sedang mengalami demam akibat seharian belajar. Bahkan karena terlalu memaksa dirinya untuk belajar, Nagi pun harus pingsan di malam itu. Dan rupanya ketika Nagi sedang pingsan selama beberapa menit, Erika lah orang yang selalu merawat Nagi dan membawa Nagi ke atas tempat tidur sendirian. Nagi pun kemudian menjelaskan kepada Erika kalau hal ini sudah biasa terjadi kepadanya sedari kecil karena memang Nagi sudah giat untuk belajar agar bisa mengubah status keluarganya. Keesokan harinya, saat hasil ujian pengetahuan diumumkan, semua orang di sekolah menjadi sangat syok karena Nagi berhasil mengalahkan Hiro sebanyak 2 kali untuk saat ini. Bahkan Nagi kembali mendapatkan sebuah surat dari Hiro yang menyuruh Nagi untuk bertemu ketika waktu pulang tiba. Singkatnya, ketika waktu pulang tiba, mereka pun bertemu. Hiro pun memberikan selamat kepada Nagi karena telah berhasil mendapatkan peringkat 1 lagi.
Namun Nagi kemudian mengatakan kalau alasan dia ingin menjadi nomor satu adalah di mana dia ingin menjadi orang yang lebih pintar dari Hiro, karena beberapa waktu yang lalu Hiro pernah mengatakan kalau dia hanya menyukai orang yang lebih pintar darinya. Dan oleh karena itu, Nagi pun berusaha keras selama ini karena mungkin saja dengan peringkat pertama dia bisa mendapatkan hati Hiro. Namun mendengarkan hal itu, Hiro pun mengatakan kalau Nagi butuh 10 peringkat pertama lagi untuk mengalahkan Hiro. Tapi saat mereka ingin pulang di sore hari, Hiro kemudian mengatakan kalau saat ini dia itu sebenarnya sudah bertunangan dengan seseorang. Mendengarkan hal itu, Nagi pun hanya bisa terdiam sampai pulang ke rumah. Tapi saat Nagi pulang ke rumah, Erika pun mengatakan kalau masa tinggal mereka selama 2 minggu sudah berakhir. Dan oleh karena itu, mereka pun harus kembali ke rumah masing-masing seperti sedia kala lagi. Namun Erika mengatakan kalau kenangan mereka selama ini sangatlah indah, walaupun sebenarnya mereka tidak berniat untuk menikah. Tapi saat pulang ke rumahnya, rupanya kedua orang tua Nagi dan Sachi sedang tidak berada di rumah. Dan saat menelpon ibunya, sang ibu mengatakan kalau saat ini mereka tuh sedang pindah sementara karena apartemen lama mereka sedang bermasalah di keran air. Dan ibunya pun menyarankan kepada Nagi untuk kembali ke rumah mewah lagi karena saat ini apartemen baru yang mereka sewa sangatlah sempit dan hanya khusus untuk 3 orang. Tapi saat kembali ke rumah milik keluarga Amano lagi, rupanya Erika masih belum pulang dari sana. Rupanya alasan Erika tidak pulang karena saat ini dia ingin mencoba untuk hidup mandiri seperti si Nagi, tanpa mengharapkan bantuan dari kedua orang tuanya. Tapi beberapa saat kemudian Nagi mendapatkan sebuah kabar kalau sebentar lagi Sachi ingin datang untuk bertemu dengan kakaknya yang asli, yaitu Erika Amano. Singkatnya beberapa saat kemudian Sachi pun datang untuk bertemu dengan Erika. Namun ketika Sachi datang, suasana pun seketika menjadi sangatlah canggung. Melihat suasana yang canggung itu, Nagi pun mencoba untuk mencairkan suasana agar mereka berdua bisa menjadi akrab. Tapi saat sedang makan bersama, Nagi pun mengatakan kalau Sachi dan Erika memiliki banyak persamaan. Dan ketika mendengarkan hal itu, secara mengejutkan, Erika dan Sachi pun malah menjadi semakin akrab. Keesokan harinya, setelah merasa kalau dirinya telah ditolak oleh Hiro kemarin, Nagi pun menjadi malas untuk pergi ke sekolah. Melihat hal itu, Erika pun mengatakan kalau Nagi harus tetap pergi ke sekolah apapun yang terjadi. Tapi saat berada di sekolah, secara tiba-tiba Hiro pun datang dan mengajak Nagi untuk belajar bersama. Mendengarkan hal itu, Nagi yang awalnya sedih kembali menjadi bangkit dan merasa bahagia. Dia pun merasa kalau mungkin saja masih ada kesempatan untuk bisa mendapatkan hati Hiro lagi dari tunangan tersebut. Singkatnya, ketika jam istirahat tiba, Nagi dan Hiro pun belajar bersama untuk menjadi semakin pintar. Tapi saat Nagi ingin pergi mengambil buku, Nagi tak sengaja terjatuh dan membuat semua tas Nagi menjadi berantakan. Melihat kalau Nagi juga mengoleksi stempel buku, membuat Hiro menjadi sangat senang karena ternyata Nagi dan Hiro memiliki hobi yang sama untuk mengumpulkan stempel. Singkatnya, setelah belajar bersama selama beberapa menit, Nagi dan Hiro pun memutuskan untuk kembali ke kelas. Tapi saat berada di kelasnya, rupanya kelas mereka akan kedatangan seorang murid pindahan. Dan siapa sangka kalau murid pindahan tersebut adalah Erika. Namun agar semua murid di sana tidak menjadi syok, Nagi pun berniat untuk menyembunyikan hubungan tunangan mereka kepada semua murid di sana. Namun Nagi pun menjadi khawatir. Dimana jika Hiro tahu kalau Nagi sudah bertunangan dengan Erika, maka tentu saja Nagi akan dianggap sebagai seorang Sashimo. Dan oleh karena itu, setiap Hiro mencoba berteman dengan Erika, Nagi pun selalu memantau mereka untuk menjaga nama baiknya. Tapi saat Erika dan Hiro ini ingin pulang, Hiro secara mengejutkan malah menangis di depan Erika. Melihat hal itu, Nagi pun terpaksa membongkar persembunyiannya selama ini dan segera menghampiri mereka. Namun rupanya alasan Hiro menangis karena akhirnya Hiro bisa mendapatkan seorang teman yang memiliki hobi yang sama dengannya, yaitu si Erika. Ketika pulang di rumah, Nagi pun menceritakan semuanya kepada Erika bahwa saat ini Nagi sebenarnya sedang menyukai Hiro. Namun untuk saat ini, Nagi masih gagal untuk mendapatkan hati Hiro. Mendengarkan kalau saat ini Nagi sedang patah hati, Erika pun mengatakan kalau saat ini dia akan mencoba membantu Nagi untuk mendapatkan hati Hiro dengan baik dan benar. Keesokan harinya, agar hubungan mereka tidak ketahuan, Nagi dan Erika pun pergi ke sekolah dengan jalur yang berbeda. Dan tak lama datanglah Hiro yang segera mengajak mereka untuk belajar bersama lagi. Namun setelah membantu Nagi selama seharian untuk mendapatkan hati Hiro, rupanya semua usaha Erika selalu gagal, yang malahan Hiro menjadi semakin curiga dengan hubungan di antara Nagi dan juga Erika yang terlihat sangat-sangatlah dekat. Kemudian sebagai seorang teman sejati, Hiro pun mengatakan kalau jika pulang nanti, Hiro berniat untuk mampir di rumah Erika.
Nagi yang mengira kalau Erika dan Hiro akan mampir di rumah asli milik Erika membuat Nagi mulai bersantai di rumah ketika semua orang sedang tidak ada. Tapi siapa sangka, dari luar rumah terdengar suara Erika dan juga Hiro yang ingin datang ke rumah mereka saat ini. Dan saat membuka WhatsApp, rupanya Erika baru mengatakan kalau saat ini rumah aslinya sedang direnovasi dan oleh karena itu dia dan Hiro harus datang ke rumah mewahnya saat ini. Setelah membaca pesan itu, Nagi pun dengan sigap harus segera bersembunyi agar hubungan di antara Nagi dan Erika tidak ketahuan oleh Hiro. Dan sialnya, karena Hiro ini berniat untuk lama di rumah Erika, membuat Nagi akan menjadi sangat kesulitan untuk bersembunyi dari mereka berdua. Bahkan Nagi hampir beberapa kali ketahuan oleh Hiro, tapi singkat cerita ketika waktu mulai menjelang malam, akhirnya Hiro pun berniat untuk segera pulang ke rumahnya. Mendengarkan hal itu, Nagi pun menjadi sangat lega dan keesokan harinya, Hiro pun mengajak Nagi untuk mampir ke rumahnya. Yang ternyata rumah Hiro selama ini adalah sebuah kuil yang sangatlah besar. Tapi saat masuk ke dalam rumahnya, Nagi malah disambut dengan sangat tidak ramah oleh ibu Hiro. Namun saat Erika lagi keluar untuk membeli sesuatu, Nagi pun bertanya bahwa kenapa Hiro tidak memberitahu kepada Erika kalau saat ini Hiro sudah memiliki seorang tunangan. Namun Hiro mengatakan kalau dia hanya ingin mengatakan hal tersebut kepada Nagi saja. Karena menurut Hiro, Nagi adalah orang yang bisa menjaga rahasia ini dengan sangat baik. Singkat cerita, saat kembali ke rumah, Erika pun memberikan sebuah kertas kepada Nagi, yaitu sebuah kertas untuk acara wisata sekolah nanti. Melihat sebuah kesempatan itu, Nagi pun memiliki sebuah niat untuk bisa berpasangan dengan Hiro nantinya ketika wisata dimulai. Keesokan harinya, Nagi pun segera bertemu dengan Hiro untuk mengajaknya mengikuti wisata sekolah bersama. Mendengarkan ajakan tersebut, Hiro pun mengatakan kalau dia setuju untuk berpasangan dengan Nagi nantinya. Dan karena ajakannya sudah diterima oleh Hiro, Nagi pun menjadi sangat senang dan sangat bahagia. Tapi tak lama, sebuah hujan yang sangat deras pun tiba. Dan karena saat ini tersisa Nagi dan juga Hiro di sana, mereka berdua pun akhirnya pulang bersama. Tapi saat berada di jalan, Nagi pun bertanya apakah pertunangan yang dilakukan oleh Hiro adalah keinginan dari kedua orang tuanya. Hiro pun menjawab kalau memang benar kalau alasan dia bertunangan memang adalah keinginan dari kedua orang tuanya. Bahkan Nagi mengatakan kalau mungkin saja hal ini sudah menjadi takdirnya. Tapi sebelum mereka berpisah di pertigaan, Hiro juga mengatakan jika Nagi mau, maka Nagi bisa mengubah takdir tersebut agar Hiro bisa menikah dengan Nagi suatu saat nanti. Saat pulang ke rumah, Erika pun mengatakan kalau di wisata nanti, Nagi akan berada di sebuah kelompok yang bersih Hiro, Erika, Nagi, dan seorang pemuda lainnya. Keesokan harinya, wisata sekolah pun akan segera dimulai, di mana mereka akan menikmati semua hal yang ada di kota. Dan supaya adil, Hiro akan bersama Nagi, sementara Erika akan bersama seorang murid cowok yang nggak gue tahu namanya. Singkatnya, setelah liburan berakhir, Sachi pun memutuskan untuk mampir ke rumah Erika dan juga Nagi. Namun karena Erika ini sedang keluar, Sachi pun berniat untuk menemani kakaknya yang sedang kesepian di rumah sendirian. Kemudian Sachi pun curhat kepada Nagi kalau saat ini renovasi yang sedang dilakukan di apartemen lama mereka saat ini sedang mengalami sebuah masalah. Dan oleh karena itu, Sachi pun menjadi tidak betah untuk tinggal bersama kedua orang tuanya saat ini. Ketika di malam hari, Nagi pun segera memasak untuk makan malam kepada mereka, sementara Sachi harus pulang ke apartemen keluarganya. Namun ketika pulang, Sachi malah mengemas semua barang-barangnya dan berniat untuk tinggal bersama dengan Erika dan juga Nagi saat ini. Melihat Sachi yang ingin pindah seenaknya, Nagi pun menyuruh Sachi untuk kembali agar kedua orang tua mereka merasa aman. Tapi karena Sachi sangatlah keras kepala, pada akhirnya Nagi pun mengalah dan mengizinkan Sachi untuk tinggal bersama mereka. Dan karena saat ini Sachi sudah tinggal bersama mereka, Erika pun berniat untuk membeli mangkuk serta perlengkapan tambahan untuk 3 orang di rumah itu. Setelah berdebat dengan adiknya, Nagi pun lanjut memasak seperti biasa untuk makan malam mereka. Di lain sisi nampaknya Sachi sedang curhat kepada Erika bahwa saat ini Sachi sebenarnya ingin hidup bahagia bersama dengan kakaknya yang asli, yaitu Erika. Dan karena itulah, Sachi memutuskan untuk tinggal bersama dengan Erika dan juga Nagi. Karena Sachi berpikir kalau mereka tinggal bersama, maka Sachi ingin mencoba untuk mengembalikan masa kecil mereka yang sebenarnya, yaitu selalu bersama dengan Erika. Di luar kamar, rupanya Nagi juga mendengarkan semua curhatan Sachi, dan setelah mendengarkannya, Nagi pun sadar kalau sedari kecil, Sachi memang selalu terbiasa untuk hidup sederhana dan cenderung tidak bahagia. Setelah itu, Nagi pun menelpon ibunya dan mengatakan kalau saat ini, Sachi akan tinggal bersama mereka selama beberapa bulan ke depan. Keesokan harinya, sesuai rencana yang telah dibuat oleh Rika, mereka pun memutuskan untuk pergi ke pasar dan membeli peralatan tambahan untuk 3 orang.
Dan tentu saja, karena Nagi saat ini sedang bersama dua gadis yang sangatlah cantik, membuat Nagi menjadi bahan sorotan di pasar tersebut. Bahkan semua orang di sana menjadi semakin terkejut ketika mengetahui kalau Rika adalah pasangan Nagi, sementara Sachi adalah adik dari Nagi. Singkatnya, mereka juga membeli sebuah papan yang cukup besar sebagai tempat untuk menempelkan setiap foto dan momen yang terjadi di setiap harinya. Guys, kalau kalian mendengarkan seperti ada suara-suara, gue mohon maaf banget karena ini gue record pada saat lagi mau maghrib. Ya, gue mohon maaf banget. Lanjut. Keesokan harinya, Erika pun menjadi sangat terkejut setelah melihat Nagi yang secara tiba-tiba berpakaian rapi, dan rupanya sebentar lagi Nagi akan melakukan kencan bersama Hiro. Singkat waktu, ketika kencan waktu tiba, Nagi pun segera menuju ke tempat pertemuan mereka, dan ketika melihat Hiro yang sangatlah cantik, lantas membuat Nagi menjadi auto salting kepadanya. Tapi rupanya kencan tersebut tidak seperti apa yang diharapkan oleh Nagi. Karena sebenarnya alasan Hiro mengajak Nagi untuk melakukan kencan, ya karena Hiro hanya membutuhkan Nagi untuk bisa mendapatkan diskon gratis. Yang pada akhirnya Nagi pun harus mengikuti setiap hal yang Hiro sukai di kencan tersebut. Bahkan Nagi merasa kalau yang mereka lakukan saat ini bukanlah sebuah kencan, melainkan lebih mirip dengan sebuah wisata sekolah. Di lain sisi, saat Erika pulang, Erika pun bertanya tentang keberadaan Nagi saat ini. Sachi pun menjawab kalau saat ini Nagi itu sedang melakukan kencan bersama dengan Hiro. Di lain sisi, nampaknya kencan yang diharapkan oleh Nagi tidak sesuai dengan ekspektasi karena Nagi yang seperti tidak menikmati setiap kencan yang ada. Dan jika bukan karena Hiro, mungkin saja Nagi tidak akan melakukan kencan tersebut. Di lain sisi, untuk menghilangkan rasa cemburunya, Sachi pun mengajak Erika untuk bermain baseball di toko terdekat. Kembali kepada Nagi lagi, setelah seharian bersama dengan Hiro, Nagi pun merasa sangat capek akibat kencan itu. Bahkan ketika pulang, Nagi malah diejek oleh Sachi karena terlihat dari wajah Nagi kalau kencan tersebut tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Namun saat semuanya sedang tidur di malam hari, dari luar rumah datanglah seseorang yang menekan bel di luar rumah. Mendengarkan hal itu, Nagi pun perlahan-lahan mencoba untuk melihat orang misterius itu, yang ternyata orang tersebut adalah ayah Umino yang datang di jam 3 pagi untuk mengajak mereka mancing bersama. Dan tanpa basa-basi, mereka pun langsung OTW untuk menggunakan sebuah kapal untuk memancing bersama. Tapi siapa sangka, Nagi yang merupakan seorang cowok sejati malah mengalami mual ketika sedang berada di tengah lautan. Ya, karena pada dasarnya Nagi dari awal memang tidak berniat untuk ikut, tapi karena sudah terlanjur berada di sana, mereka pun akhirnya memancing bersama dan menikmati setiap pemandangan laut yang ada di sana. Dan ketika Erika melihat Nagi yang sangat dekat dengan ayah kandungnya, membuat Erika menjadi cukup bahagia dan sangat senang. Beberapa hari kemudian, Erika pun berniat untuk keluar rumah, dan oleh karena itu, agar Sachi tidak merasa bosan di rumah, Sachi pun berniat untuk mengajak kakaknya yaitu Nagi berbelanja di mall terdekat. Awalnya Nagi menolak, namun karena Sachi terus mengajaknya, Nagi pun mau tidak mau harus mengantar adiknya yang sangat kawa itu untuk pergi ke mall terdekat. Dan rupanya alasan sebenarnya Sachi ingin mengajak Nagi berbelanja adalah karena Sachi ingin membelikan sebuah hadiah kepada ibu mereka karena saat ini adalah Hari Ibu Sedunia. Tapi setelah mencari cukup lama, mereka masih belum menemukan sebuah hadiah yang pas untuk sang ibu tercinta. Tapi ketika Nagi memberikan pujian kepada Sachi sebagai sang adik, entah kenapa Sachi malah merasa kesal karena selama ini Nagi selalu menganggapnya sebagai seorang adik, bukan sebagai seorang gadis. Ketika waktu menjelang sore, ayah Umino yang ingin pergi tak sengaja menemukan sebuah surat dan juga hadiah di depan pintu rumah mereka. Melihat kalau hadiah tersebut berasal dari Nagi dan juga Sachi, membuat kedua orang tua Umino menjadi sangat bahagia. Di lain sisi rupanya, Erika tuh sebenarnya sedang bertemu dengan ibunya, ya lebih tepatnya adalah ibu kandung dari Nagi. Erika pun mengatakan kalau sama ini, hidupnya bersama si Nagi dan juga Sachi terasa sangat-sangatlah bahagia. Tapi saat pulang ke rumah, Erika secara mengejutkan malah mengajak Nagi untuk melakukan kencan di sore hari. Singkatnya, mereka pun mulai menikmati setiap hal yang ada di kencan tersebut. Namun Nagi malah curiga tentang alasan Erika mengajaknya kencan. Erika pun menjelaskan kalau saat ini alasan dia mengajak Nagi untuk kencan karena saat ini ayah Amano akan datang untuk bertemu dengannya. Kembali ke rumah, nampaknya saat Sachi pulang ke rumah, Sachi malah bertemu dengan ayah Erika alias ayah kandung dari Nagi. Kemudian ayah Amano pun mengajak Sachi untuk mencari angin dan makan malam bersama, serta menanyakan kehidupan Nagi dan juga Erika selama ini. Ya, walaupun terkadang Erika dan Nagi sering bertengkar untuk hal-hal kecil yang terjadi, namun menurut Sachi, hal itulah yang sebenarnya membuat Erika dan juga Nagi menjadi semakin dekat. Tapi ketika ayah Amano kembali ke apartemennya, dia pun melihat sebuah foto yang memperlihatkan Nagi dan Erika kecil yang berada di pangkuan keluarga Amano.
Beberapa hari kemudian, Sachi memutuskan untuk mampir di kedai orang tuanya. Sementara itu, Erika dan juga Nagi yang sedang berada di rumah malah mengalami mati lampu akibat hujan yang cukup deras. Dan karena Erika sangat takut dengan kegelapan, dia pun menyuruh Nagi untuk menyalakan listrik cadangan yang ada di rumah tersebut. Namun saat Nagi ingin menyalakannya, Nagi malah tak sengaja menyentuh sesuatu yang sangatlah kenyal ketika lampu mati. Dan ketika lampu kembali menyala, rupanya Sachi sudah berada di depannya. Tapi setelah kejadian cipokan yang tidak disengaja itu, Nagi pun menyuruh Sachi untuk melupakannya. Tapi cewek mana yang bisa lupa dengan momen tersebut? Bahkan keesokan harinya, semenjak kejadian semalam, sifat Sachi mulai menjadi dingin kepada si Nagi. Bahkan Sachi sampai mengurung diri di kamar. Melihat hal itu, Erika pun bertanya apa yang sebenarnya sudah terjadi di antara mereka berdua. Nagi kemudian menjelaskan semuanya yang telah terjadi di antara mereka berdua, bahkan kejadian semalam. Dan setelah mendengarkan penjelasan Nagi, Erika pun mengatakan kalau sebaiknya Nagi tidak usah lagi untuk menganggap Sachi sebagai seorang adik, karena pada dasarnya Sachi memang bukanlah adik dari Nagi. Dan kemungkinan besar juga kalau saat ini Sachi mungkin saja telah jatuh cinta kepada Nagi. Mendengarkan hal itu, Nagi pun dengan segera membujuk Sachi serta mengatakan bahwa mulai saat ini Nagi akan menganggap Sachi sebagai seorang gadis pada umumnya dan tidak akan menganggap Sachi sebagai seorang adik kecil lagi. Setelah mengatakan itu, Sachi pun menjadi sangat senang dan bahagia dan mau keluar dari kamarnya. Keesokan harinya, kehidupan mereka kembali seperti semula di mana Nagi yang bersekolah seperti biasa dan selalu belajar bersama dengan Hiro. Namun saat bersama dengan Hiro, Nagi menjadi selalu teringat dengan kejadian semalam. Bahkan Nagi mulai bingung kalau saat ini siapa sebenarnya gadis yang dia sukai, apakah Erika atau Hiro. Tapi Hiro kemudian mengajak Nagi untuk pergi ke suatu tempat yang ternyata adalah sebuah tempat latihan. Dan karena Nagi dan Hiro memiliki skill bela diri yang sama, mereka pun mulai melakukan latihan bersama di tempat tersebut. Namun dari luar gym, Erika tak sengaja melihat Nagi yang terlihat sangat bahagia bersama Hiro. Melihat hal itu, ketika Nagi pulang, Erika pun dengan sigap mengajak Nagi untuk melakukan kencan lagi. Namun ketika mereka sedang bersama, Nagi pun bertanya apa alasan dibalik Erika mengajaknya untuk kencan di malam itu. Erika pun menjawab kalau alasannya karena selama ini Nagi belum pernah tersenyum dengan tulus kepada si Erika. Tapi ketika Nagi bersama dengan Hiro, Erika malah melihat Nagi yang tersenyum dengan sangat bahagia. Mendengarkan hal itu, Nagi pun mengatakan kalau mungkin saja saat ini Erika sedang merasa cemburu kepada Nagi dan juga Hiro. Mendengarkan hal itu, Erika pun menjadi salting dan mengatakan kalau saat ini dia masih belum mencintai Nagi. Tapi karena ada kata belum di sana, membuat Nagi menjadi auto salting juga dan menjadi kepikiran selamanya. Beberapa hari kemudian ketika Nagi sedang mampir ke apartemen kedua orang tua Umino yang lama, dia tak sengaja menemukan sebuah kotak yang berisi tentang kisah percintaan dari kedua orang tua Umino. Melihat Nagi yang sedang membuka kotak itu, ayah Umino pun bertanya tentang kisah cinta Nagi selama ini. Mendengarkan hal itu, Nagi pun mengatakan kalau saat ini dia tuh sedang bingung dengan siapa yang sebenarnya di dalam hatinya. Ayah Umino pun kemudian mengatakan jika dia ingin mengetahui siapa sebenarnya orang yang dia sukai, maka Nagi harus membayangkan suara siapa yang paling tulus ketika memanggil nama Nagi. Mendengarkan saran tersebut, Nagi kemudian menutup matanya, tapi siapa sangka yang ada di dalam pikiran Nagi adalah Hiro, Sachi, dan juga Erika. Yang artinya saat ini Nagi itu sedang mencintai 3 gadis sekaligus. Dan setelah itu Nagi kemudian mengirimkan sebuah pesan kepada Erika kalau saat ini Nagi juga masih belum menyukai Erika.
itu hanya ingin membuat sebuah video untuk memperingatkan kedua orang tuanya karena saat ini Erika sedang dijodohkan oleh ayahnya. Dan oleh karena itu, karena sudah bertemu dengan Nagi, Erika pun memiliki sebuah ide untuk mengajak Nagi menjadi seorang pacar palsunya agar bisa membuat kedua orang tuanya tidak jadi menjodohkan Erika dengan pria tersebut. Dengan sigap, Erika pun mengajak Nagi untuk berfoto, namun karena Nagi hanya memakai baju sekolah biasa, tentu saja akan membuat foto tersebut menjadi kurang meyakinkan kepada kedua orang tuanya. Dan oleh karena itu, Erika pun mengajak Nagi untuk pergi ke toko baju dan membelikan Nagi beberapa baju di sana untuk dipakai. Melihat Erika yang bisa membeli barang sesuka hatinya, membuat Nagi menjadi curiga kalau mungkin saja orang tua Erika mungkin adalah seseorang yang sangatlah kaya raya. Dan benar saja Erika pun bilang kalau kedua orang tuanya merupakan seorang pengusaha hotel terkaya di Jepang saat ini. Namun ketika sedang membeli foto, nampaknya Erika memutuskan untuk membeli foto mereka yang pertama. Walaupun Nagi saat itu sedang memakai baju sekolah, namun Erika melihat kalau foto tersebut lebih memperlihatkan ekspresi mereka dengan sangat baik. Namun ketika di sore hari, datanglah beberapa cowok aneh yang rupanya adalah penggemar berat dari Erika. Karena rupanya Erika sebenarnya adalah seorang artis di media sosial saat ini. Tapi ketika Nagi melihat Erika yang merasa terganggu dengan mereka, Nagi pun dengan berani menyuruh mereka untuk segera pergi. Bahkan dengan satu tinjuan maut milik Nagi, ketiga cowok itu pun langsung